Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, sekarang kita Dan ntar di lagi aja kayak DPI aja. Iya. Berapa menit baru kita baca lagi. Oke, tadi udah ngomongin olahraga sebagai lifestyle. Nah, sekarang kita ngebahas yang lagi rame bola nih. Kan udah banyak yang berdebat nih Bang. Tadi juga kan banyak yang komen soal FIFA Club World Cup, dibilang katanya penting gak penting. Dan gue dapat dari data Sky Sport, ini Chelsea udah menghasilkan ternyata 36 juta pounds, beli Liam Delap masih lebih 6 juta. Jadi Chelsea nih juara WCL aja penghasilannya cuma 25 juta pound selama satu kompetisi. Nah, tapi kalau maksudnya kalau ini jadi tim manajemennya mah ya malah minta kalau bisa tiap tahun jangan 4 tahun sekali gitu Bang, karena cuan. Iya. Jadi memang bicara CWC menurut gue setelah kita ikutin sampai dengan fase penyisihan berakhir ini mulai berimbang antara bahwa ini oke untuk dilakukan dan tidak oke untuk dilakukan. Apa yang Nesa sampaikan dengan pembelian pemain yang bahkan ketutup dan bahkan lebih dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Chelsea sekarang, itu adalah bukti bahwa ketika lo ikut di sini 4 tahun sekali kemenangan dan sekali seri itu duitnya gede banget. Iya. Duitnya gede banget. Dan yang sebenarnya duitnya udah gede-gede selama ini kan batuk gua. Selama ini duit yang udah gede-gede kan Nggak ada obat batuk nih. Hah? Obat Nggak batuk. ada. Biasa Abang rutin minum obat batuk. Kalau lagi batuk. Sekarang ada yang rasa jeruk lagi. Iya. Jadi ada yang baru ada lah, jadi jeruk. Kemarin kan kopi. Jager sekarang ada rasa jeruk. Kemarin kopi yang gua bawa tuh. Kalau Rabu 50% tahu di IC. Yang jeruk ada. Yang biasa. Oh iya. Iya. Yang nggak pernah kasih tahu. Ya kemarin kan kirain ada abang main pedal, aku mau ngasih tahu, udah lala hutan, diskon 50%. Wah ya udah. Ya sudah. Nah jadi bukan cuman tentang tim-tim Eropa sebenarnya. Nah contoh yang disampaikan Nesa nih bagus banget karena ternyata bahkan tim Eropa aja, tim kaya raya seperti Chelsea merasa bahwa ternyata hasil di CWC sementara ini aja bisa buat cover pembelian yang mereka lakukan gitu. Kemudian kita bicara yang di luar dari Eropa, Inter Miami. Data menunjukkan bahwa apa yang sudah didapatkan oleh Inter Miami sekarang dengan 1 kali kemenangan dan 2 kali imbang dan lolos ke babak selanjutnya, itu kalau di total angkanya sudah sama dengan kalau main di Liga Amerika sebanyak 70 pertandingan atau lebih. Angkanya sama dengan 3 pertandingan dengan hasil 1 kali menang 2 kali seri doang. Kemudian dari Auckland yang dari New Zealand ini dibantai mulu Nes. Ya. Kalah 10-0 kali 5. Yang terakhir gua nggak tahu kalahnya berapa ya. Tapi mereka juara di New Zealand itu dapat 500.000. Gua nggak tahu apakah itu dolar atau apa ya. Tapi satu musim menangnya dia itu udah kalah gede dengan 3 kali pertandingan di CWC kalah. Jadi akhirnya buat tim-tim yang dari luar Eropa ini pasti ngotot main di sini gitu loh. Nah kemudian lu bisa lihat bagaimana tim dari Amerika Latin, Botafogo, kemudian juga yang Casablanca, penontonnya gue lihat mirip lah kalau ternyata Indonesia misalnya main di Piala Dunia nih. Akhirnya mungkin sebagian orang lihat ini nih ngapain negara dibanyakin, jadinya negara-negara kayak Indonesia bisa main misalnya gitu. Tapi begitu mereka ngelihat penonton Indonesia yang begitu dahsyat, mereka akhirnya akan tahu oh ternyata di negara itu bola gila banget ya, sampai nonton di Piala Dunia aja penontonnya banyak gitu. Casablanca yang kemarin diledek sama, Wah macet tuh kalau sore. itu dia karena deket sama Dokter Satrio kan. Iya. Dan itu persis diledek sama anak-anak KPI itu karena katanya mirip jalanan yang ada di Jakarta macet. Ternyata penontonnya segitu banyak ya dan bawa bom smoke, bawa flare dan segala macam. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa point of view-nya hanya tim-tim Eropa. Kita biasa dimanjakan dengan penampilan tim-tim di Eropa, sementara kita sekarang bisa melihat tim-tim dari yang lain gitu. Toh nanti akan terkurasi kok
begitu masuk ke babak selanjutnya siapa-siapa aja yang bisa lolos gitu. Jadi gua akhirnya mulai pro ke turnamen ini gitu. Ya maksudnya seru nggak seru itu kan relatif lah bang, tergantung ya nilai. Tapi kalau cuan ya why not gitu. Itu dia. Jadi sekali lagi tadinya makanya gue males nonton apa. Begitu ngeliat sekarang banyak pemberitaannya juga. Kayak ini sesuatu yang oke juga sih. Apalagi toh 4 tahun sekali gitu. Nggak tahu lah bagaimana dengan kalian. Tapi gue akhirnya mulai geser nih. Dari yang menurut gue ini nggak penting. Jadi kayak sesuatu yang menarik sih. Ya sama kan kayak tadi abang bilang CEO show juga begitu. Dibilang dikritik-kritik tapi yang nonton dan yang nyawer nggak berhenti bang. Amin. Amin. Kalau cuan why not. Oke. Next dari Pelestil Aide 50.000 rupiah. Dia nanya itu nastar dari Natulang sama kayak tahun lalu. Bukan. Jadi dasar Nantulang gue sisa tinggal 1. Nah itu gue siapin buat ntar ke Bali. Dan itu cuman buat di kamar gue doang. Ya, karena dia baru buat lagi nanti bulan Desember. Jadi gue eman-eman momen yang paling pas tuh kapan gitu loh. Nah ini kemarin di Palembang gue beli. Ntar ini buat bagi-bagi buat anak-anak gitu. Oke. Makasih loh nanya gitu aja lo ngasih 50.000 ya. Makasih. Kevin 25.000 rupiah. Bang setuju nggak sama statement Ronaldo atlet bola paling populer dan paling menginfluence, tapi Messi atlet bola yang terbaik. Nah ini kita juga akan bahas nih bang, karena kan dia baru perpanjang kontrak sampai 2027. Artinya sampai umur dia 43 tahun gitu. Kayaknya apa aja tuh dia selalu jadi sorotan, beda sama Messi gitu loh. Abang setuju nggak tapi kalau Ronaldo tuh masih belum habis-habis gitu bang? Ya karena beda karakter orang ya. Kalau bicara tentang ya karakter orang nih kan untuk yang zaman dulu aja ya, jangan yang sekarang deh. Si Ronaldo kan memang sanguinis kan, memang dia orang yang senang dengan spotlight, senang tampil. Komentar-komentarnya juga lebih kontroversi gitu loh. Kalau Messi orangnya soalnya lebih ke jarang dikritik. Melankolik, dia melankolik. Jadi dia lebih introvert. Dia jarang untuk kasih komentar. Dia jarang untuk menunjukkan dirinya bahwa dia tuh bintang gitu loh. Jadi beda orang, tapi apakah dua-duanya punya sisi kemampuan menginfluence yang sama? Iya. Ya sebetulnya iya. Cuman basicnya menurut gua iya. Personalnya berbeda ya bang. Cuman personalnya berbeda. Dia menginfluence dengan cara lebih diem kalau Messi. Dengan prestasi aja kalau Messi. Kalau Ronaldo berprestasinya iya, tapi memang dengan apa yang dia kasih lihat, mobil-mobil mewahnya. Ya termasuk dulu juga kan kalau aku ingat istrinya Ronaldo juga pernah dikritik karena terlalu pamer. Belum jadi istri. Iya belum sampai sekarang. Iya belum. Iya karena itu anak gue gitu, gue bilang itu istrinya. Bukan pak, itu pacarnya. Menurut abang kenapa dia nggak mau kawin-kawin? Padahal udah punya anak. Kenapa coba? Iya. Menurut abang? Kata gue mah karena dia nggak mau bagi harta gono gini aja itu bang. Kalau ntar kalau cerai kan bagi harta gono kan gini. Kan bisa prenuptial marriage, kan bisa, pemisahan harta. Iya bisa sih. Mungkin memang kalau lu kenapa Nes? Ya gue mah bentar lagi bang. Oh lu bentar lagi ya, mungkin Ronaldo juga bentar lagi kan Nes? Bareng kali sama lu. Ya tapi kan aku nggak punya anak duluan. Oh. Ngapain kan udah punya anak kok nggak nikah udah ini gitu loh. Ya. Beda kan sama istrinya Messi yang maksudnya nggak pernah pamer-pamer kayak Georgina. Iya. Tapi sebenarnya istri Messi sekarang tuh juga berapa juta berapa juta follower juga. Ya, tapi kalau lihat barang-barangnya yang dipamerin sama si dan Georgina. lebih seksi badannya. Oh memang. Bininya Messi. Lu lihat Antonella. Emang iya. Jauh lebih seksi badannya. Kalau si Georgina sih udah gemuk. Iya sih. Pantatnya bagus tapi gemuk ya. Kalau lu lihat deh ntar si Antonella. Wah keren banget, itu anak 3 laki semua badannya buset. Top abis gitu ya. Tapi sekali lagi tadi perbedaan karakternya gitu sehingga akhirnya seakan-akan kalau Ronaldo itu selalu dikasih komennya yang negatif gitu. Sama lah misalnya gue ada komentator yang lebih kalem. Pasti akan jauh lebih dikomenin dengan nyinyir, dengan negatif pasti gua. Tapi karena gua memang personal brandingnya begitu ya gua harus terima gitu. Jadi gue pikir itu juga hal yang sama dengan Ronaldo dan juga Messi gitu. Oke, itu ya jawabannya ya Jebret Tim.
Jadi memang ya selalu kalau Ronaldo ada aja komentarnya pokoknya yang dikomentarin ya Bang. Ya, selalu jadi tapi spotlight. sebenarnya itulah yang Tapi nama dia masih pantas nggak Bang? Maksudnya dikontrak sampai umur 43 emang masih pantas kan? dari segi Performanya gitu. dari segi apapun menurut gue masih Masih ya? pantas ketika kita bicara di liga. Pernah paling tua umur berapa sih Bang? Pensiun pemain bola terkenal dulu-dulu. 58 tahun sampai sekarang masih ada yang main di Jepang. Buset. Kazu Makannya apa dia ya kira-kira? Miura Nggak itu mau- sushi Iya nggak mungkin makan pecel lele sama itu. kornet. Sama kornet. Itu jadi ya untuk main di Liga Arab, influence dia kepada kawasan Arab dan liganya sangat luar biasa. Pemain lain bahkan juga mulai banyak yang main di Arab. Terus juga 2034 Arab itu ada di tuan rumah Piala Dunia. Jadi memang menurut gua Ronaldo harus ada di sana gitu loh. Ini sebenarnya menurut gua malah Nes, sebenarnya Ronaldo sama Messi ini dua duta sepak bola. Betul. Yang Bukan lagi duta shampoo lain ya Bang? Bukan. Yang lagi mempopulerkan benua yang tidak terkenal atau kurang terkenal sepak bolanya. Ronaldo sedang mempopulerkan yang ada di Arab, sementara Messi mempopulerkan yang ada di benua Amerika. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman dari pemain-pemain bola yang lain waktu itu di Amerika belum bisa se-influence Messi gitu loh. Jadi itu sih menurut gue dua pemain ini kita nggak pernah tahu jangan mereka sebenarnya adalah sahabat yang emang plotnya lu jangan sampai bareng deh di satu klub. Plotnya lu jangan sampai kayak Raisa sama Isyana deh udah bayan duluan gitu loh dari awal gitu. Jadi rivalitas itu perlu. Itu yang gue rindukan, belum ada rival gue. Gitu loh. Iya. Karena gue kan komentator gitu. Kalau gue pandit, mungkin gue akan dirivalkan dengan Justin. Nah itu perlu rival itu karena akhirnya akan membagi dua kubu kan. Dalam konteks yang positif ya. Dan lu lihat dong apa yang dilakukan secara positif rivalitas antara Ronaldo dan Messi kan bagus banget buat sepak bola. Gitu. By the way buat kalian yang kangen denger Abang komentarin pertandingan, nanti kita akan suruh Abang ya untuk komentarin pertandingan ya Bang ya. Jadi kalian komen-komen dong siapa yang mau denger Abang nanti komentarin pertandingan. Mungkin udah banyak yang kangen Bang. Enggak lah. Tapi kita sedikit balik ke CWC nih Bang. Kemarin ada yang lagi berantem. Akunya sama kamunya. Bukan ya. Akunya sama Dumfries Bang, kemarin berantem. Akunya kan udah bilang. Kenapa? Kamunya masih ngulangin lagi. Akunya kemarin ini Bang sama Dumfries. Emang ini kayaknya udah Akunya kan nggak suka kalau kamu tuh main sama dia. Kenapa kamunya masih Dodol kamu ya? Dodol. Apa? Dodol. Letoy itu. Tapi Ini gokil namanya sih. lempok. Lempok bukan Lempok dodol. bukan. Lempok beda. tuh ini murni duren tapi diolah. Jadi kayak dodol ini tapi ini murni 100% duren. Oke. Gitu. Ada soalnya dodol duren ada tapi kandungan durennya tuh cuman kayak kasih sirup doang. Kalau ini emang duren. Kayak lu minum di coffee shop sekarang kan ada misalnya rasa apa itu kan sebenarnya sirup kan, sirup. bukan aslinya gitu. Nah, kalau ini aslinya lempok. Ada yang ngiler. Pasio kapan? Ngiler ngeliatnya bukan ngeliat gua. Kapan jadi komentator ntar Pak Pasio nanti mau komentarin pertandingan. Chris tadi masih ada yang komenin, tapi Ronaldo bilangnya my wife kok. Nah ini dia performanya di lapangan nih kan masih gacor terus ya, tapi nggak tahu kalau performanya di tempat lain kan Bang. Kalau di tempat lain, Ya kan, Bang? Ya, misalnya itu cuman- di tempat padel ya. Ya, itu kan cuma istrinya yang tahu lah. Iya, maksudnya ngapain tuh Masih berarti? iya masih besar apa enggak? Apanya? Ya masih performanya di tempat Oh, lain gitu. Selain oke, di oke. lapangan kan cuma istrinya yang tahu. Oh benar. Oke, balik lagi tadi soal yang berantem Bang dari ada akunya sama Dumfries. Ini kan sebenarnya juga udah pernah terjadi waktu Piala Dunia ya. Ya, Nah, waktu Abang nonton juga kan di sana. enggak. Menurut Abang gimana tuh? Semua media sekarang lagi mengkaitkan itu dengan yang terjadi di Piala Dunia. Mungkin aja. Ini masih dendam kesumat gitu Bang dari waktu itu? Masih lanjut? Masih selek? Tadinya mungkin enggak. Nah kan bisa lihat nih, ini waktu zaman di Piala Dunia tuh. Nah gini, masalahnya pemain Argentina tuh ya. Kalau gue lihat nih dari beberapa pemain lah, kalau mereka clash sama lawannya, masalah mereka tuh cuma satu. Mereka selalu bilang dan selalu mamerin salah satu properti yang dia punya, boleh deker, boleh tato, boleh apapun, bahwa nih gue juara Piala Dunia nih. Ya.
lu mah nggak ada apa-apanya. Nah, sifat provokator pemain-pemain Argentina tuh sekarang selalu begitu. Kalau zaman dulu kan suka diving, suka provokasi wasit. Kalau sekarang selalu kalau ribut tuh ada yang ngasih lihat Dekker nih, gue juara Piala Dunia, ada yang ngasih lihat tato dan sebagainya. Jadi kadang bikin pemain lain tuh kesel gitu loh. Nah mungkin sama Dumfries ini kan satu dia bisa mengungkit masa lalu yang waktu itu gue kalahin di Piala Dunia gitu kan, dan jadinya mungkin dia kesel. Atau yang kedua juga Inter Milan kan kemarin kalah lagi di final Liga Champions, mungkin juga ada diledek seperti itu. Nah yang jangan sampai terjadi menurut gue, dan isunya katanya Dumfries tuh akunya nih memang rasis, katanya sempat ngomong rasis. Nah kalau bicara tentang rasis, ya menurut gue itu sangat gue sayangkan sekali dan kayaknya tidak profesional untuk ukuran seorang pemain yang merupakan juara Piala Dunia. Tapi kalau misalnya yang dua hal tadi di depan, menurut gue let's enjoy aja. Itulah passion gitu, bahwa ketika lo nggak terima, terus lo jadinya membela harga diri tim lo untuk tetap terjaga. Itulah serunya sepak bola gitu loh. Malah akhirnya bonaviditas ataupun juga kualitas dari CWC ini terangkat dengan adanya kejadian kemarin. Karena ternyata pemain-pemain ini, karena ternyata rivalitasnya tetap ada nih. Ternyata ini bukan cuma pertandingan persahabatan nih, ternyata ini bukan pre-season nih. Dia emang gak sahabatan sih bang. Itu dia. Banyak yang bilang kan ini kan cuma pertandingan sebelum nanti liga lah gitu. Tapi ternyata enggak, dengan adanya konflik seperti ini kan biasanya terjadi ketika pertandingannya itu memang pertandingan yang level-level atas kan, dan ternyata itu terjadi gitu loh. Nah menarik nih si Lautaro Martinez dukung siapa? Moza bilang Lautaro Martinez satu teman satu klubnya, yang satu lagi teman satu negara. Nah biasanya akhirnya sih yang kayak gitu tuh malah yang jadi mediatornya gitu loh. Karena kan kemarin serunya tuh kalau lihat fotonya si Kunya tuh sampai 8 atau 9 orang yang hadang, yang megangin kan, sementara Dumfries ditungguin doang, ditemenin sama Weah kan. Jadi memang katanya kan gue tunggu lo di lorong kalau emang mau ribut gitu, supaya nggak kelihatan kamera. Jadi kata gue seru-seru aja sih, malah jadi berarti oh ini memang untuk dua alasan yang tadi ya. Untuk dua alasan yang tadi, kalau rasis ya menurut gue udah nggak asik lah kalau ada yang rasis gitu, karena udah nggak profesional lah gitu. Tapi kira-kira si Lautaro Martinez dukung siapa bang? Kata gue mediator, karena dia nggak akan dukung siapa-siapa ya, orang satu temannya di klub yang dia sepanjang tahun sama dia, sementara kalau si Akunya kan ketemunya mungkin setahun sekali. Dia lebih akrab sama teman satu. Bisa jadi sama satu klubnya gitu loh. Jadi biasanya yang kayak gitu-gitu tuh dia yang misahin gitu, menurut gue sih. Oke. Pak CEO nanti acara 29 live nggak live ya bang? Nggak live, yang nanti bisa kita upload hanya tayangan premiernya aja. Tapi suasana dan juga keadaan di acara ya kita nggak tayangin gitu. Itulah makanya kenapa kemarin kita open untuk yang mau nonton datang langsung. Walaupun gua ngerti teman-teman banyak yang dari luar Jakarta, jadi kita akan tetap tayangin kok dokumenterinya, tapi memang yang di acaranya kita nggak bikin live. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.